Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Kusmaryani dari D3 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan asuhan keperawatan ansietas pada Nyonya N dengan hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Butung Taruna di Brata. Untuk latar belakang, menurut Riskesdas tahun 2018, Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta adalah 34,1% pasien hipertensi di Jawa Tengah. Kejadian besar 60%, Purbalingga tahun 2017 ditemukan sebanyak 20.611 kasus dari 144,539 orang usia lebih dari 18 tahun. Untuk rumusan masalah, berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa batasan masalah dalam penulisan laporan ini. Penulis merumuskan masalah bagaimana gambaran asuhan keperawatan ansietas pada Nyonya N dengan hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Butung Taruna di Brata, Purbalingga. Untuk tujuan umumnya, mendeskripsikan asuhan keperawatan ansietas pada Nyonya N dengan hipertensi di ruang anggrek RSUD Dr. R. Butung Taruna di Brata, Purbalingga. Untuk tujuan khususnya, mendeskripsikan pengkajian ansietas pada Nyonya N dengan hipertensi di ruang anggrek RSUD Dr. R. Butung Taruna di Brata, Purbalingga. Untuk mendeskripsikan diagnosa keperawatannya, ansietas pada Nyonya N dengan hipertensi di ruang anggrek RSUD Dr. R. Butung Taruna di Brata, Purbalingga. Untuk intervensinya mendeskripsikan ansietas, asuhan keperawatan ansietas pada Nyonya N dengan hipertensi di ruang anggrek RSUD Dr. R. Butung Taruna di Brata, Purbalingga. Untuk implementasi perawatannya tentang ansietas pada Nyonya N dengan hipertensi di ruang anggrek RSUD Dr. R. Butung Taruna di Brata, Purbalingga. Untuk evaluasinya, ansietas terhadap tindakan yang telah dilakukan pada Nyonya N dengan hipertensi di ruang anggrek RSUD Dr. R. Butung Taruna di Brata, Purbalingga. Untuk asuhan keperawatannya dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Untuk pengkajian dari usianya, Nyonya N berusia 51 tahun, nyeri kepala saat terjaga kadang-kadang disertai mual-mual dan muntah akibat peningkatan tekanan dan intrakranial. Nyonya N itu terasa nyeri, pusing, hilang timbul, skala nyerinya 6, mengatakan sering merasa pusing di bagian leher belakang. Untuk obesitasnya, Nyonya N tidak mengalami kelebihan berat badan dalam batas normal. Untuk penglihatannya, Nyonya N mengatakan mata keduanya kabur. Untuk stres atau cemasnya, Nyonya N mengalami kecemasan dengan mengatakan bahwa pasien takut dengan sakit yang dialami. Untuk diagnosa keperawatan ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan, diagnosa keperawatan berfungsi untuk mengidentifikasi, memfokuskan, dan memecahkan masalah keperawatan pasien secara spesifik. Untuk menegakkan diagnosa keperawatannya yaitu ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan berdasarkan data yang ditemukan pada Nyonya N. Untuk intervensi ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan, rencana keperawatan dengan tujuan anxiety self-control dengan kode 1402 dan anxiety level dengan kode 1211 setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam. Diharapkan anxiety dapat teratasi dengan kriteria hasil, tidak ada manifestasi kecemasan, melaporkan pemenuhan kebutuhan tidur, mengontrol kecemasan, mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan gejala, dan vital sign dalam batas normal. Untuk NIC atau Nursing Intervention Classification yang digunakan yaitu Anxiety Reduction dengan kode 5820, Dying Care 5260, Relation Therapy 6040. Untuk implementasi keperawatan ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan,
implementasi keperawatan yang sudah berjalan sesuai dengan intervensi yang dipilih, tetapi ada beberapa tindakan yang tidak dilaksanakan sepenuhnya. Implementasi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Di hari pertama melakukan pengkajian apa penyebab kecemasan, melakukan pengkajian nyeri seperti lokasi dan skala nyeri, serta melakukan tanda-tanda vital, dan di hari kedua menganjurkan untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Untuk evaluasi keperawatan ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan, berdasarkan hasil evaluasi selama 3 hari, didapat bahwa indikator pada anxiety self-control dengan kode 1402 sudah teratasi seperti pasien sudah tidak merasa cemas, dapat tidur, dan pasien mampu mengidentifikasi dan mengungkapkan nyeri serta vital sign dalam batas normal. Sedangkan pada anxiety level dengan kode 1211 untuk indikator pasien tidak merasa gelisah dan tidak mengeluh cemas. Untuk sarannya, bagi pasien dan keluarga, diharapkan pasien dapat menjaga status kesehatan dan makan yang dikonsumsi, sehingga untuk peningkatan tekanan darah dapat diminimalisir. Untuk penulis sangat diperlukan pemahaman dan penguasaan teori, dan juga asuhan keperawatan dengan prioritas masalah keperawatan ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Diharapkan untuk studi kasus selanjutnya, penulis dapat melakukan asuhan keperawatan yang lebih tepat dan sesuai dengan teori yang didapat selama proses pembelajaran dari institusi. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.